Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Baik Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi, kita lanjutkan materi tentang Classroom atau Google Class sebagai solusi belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan yang kedua. Pada materi kedua ini kita akan membahas tentang pengelolaan kelas. Yang kedua mengenai penugasan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai masuk ke Classroom kita. Tinggal ketikkan di sini Classroom, kemudian klik Google Classroom, lalu kita masuk dengan email kita di Classroom, atau bisa dengan cara yang kedua. Kita ulangi, cara yang kedua bisa kita klik bagian di atas kanan ini aplikasi Google-nya, kemudian scroll ke bawah, lalu klik Classroom, kemudian masuk dengan email yang kita gunakan pada saat daftar. Pada materi yang kedua ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas ini kita klik kelas mana yang akan kita kelola. Misalkan yang akan kita kelola kelas 12. Nah, di atas ini ada beberapa menu yang fungsinya tentu berbeda-beda. Yang pertama untuk forum. Forum ini bisa dimanfaatkan oleh kita untuk memberikan informasi kepada siswa. Nah, misalkan salah satu contoh, kita akan membuat informasi kepada siswa. Klik, kemudian di sini kelasnya kita pilih tadi, kelas 12 yang kita buka. Kemudian ini apakah diberikan kepada seluruh siswa atau hanya sebagian saja. Informasi ini diberikan kepada seluruh siswa, ini tinggal di checklist semua siswa. Tapi kalau misalkan hanya beberapa siswa saja yang akan diberikan informasi karena sifatnya privasi, seperti misalkan informasi remedial dan lain sebagainya, maka siswa mana yang diberikan informasi ini tinggal di checklist saja. Nah, karena yang akan saya berikan contoh ini adalah informasi untuk seluruh siswa, maka ini di checklist semua. Contohnya misalkan diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 12 metal untuk informasi nilai dapat diakses di web sekolah. Kalau sudah selesai dibuatkan seperti ini tinggal langsung kita posting saja di sini. Posting. Nah, sudah muncul informasi yang pertama. Nah, itu untuk pengumuman seluruh siswa. Tapi kalau misalkan kita akan memberikan informasi yang sifatnya privasi, seperti tadi, klik lagi ini, kemudian isinya misalkan kepada, nah misalkan ini informasi pribadi atau privasi kepada siswa yang nilainya belum mencapai KKM harap mengikuti remedial, untuk jadwal dapat dilihat di laman sekolah. Nah, siapa aja sebetulnya yang dapat kita kirim. Nah, ini tinggal di checklist siapa-siapanya. Jadi kalau tidak semua seperti itu. Nah, tinggal di checklist saja beberapa. Nah, ini tinggal di checklist saja siapa misalkan gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu posting. Nah, ini akan terkirim kepada siswa seperti tadi. Dan selain itu, siswa juga dapat berkomunikasi di sini. Jadi apabila siswa memberikan tanggapan terhadap informasi yang kita berikan, maka siswa akan mengetikkan di laman dia atau di Androidnya, maka akan muncul di sini tanggapan itu. Biasanya seperti itu. Baik, itu untuk menu forum. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas kelas. Ini ke materi penugasan. Klik tugas kelas. Nah, sudah masuk di kolom tugas kelas di sini. Di sini kita klik, kalau kita akan memberikan tugas, maka tinggal klik tambah atau buat. Nah, di sini ada 5 pilihan,
ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi, ada gunakan kembali postingan, atau topik. Baik, kita uraikan satu-satu. Pertama, kita akan membuat tugas. Tinggal klik tugas, lalu berikan judul tugasnya, misalkan membuat makalah. Membuat makalah. Jadi tugasnya yang diberikan itu kepada siswa adalah membuat makalah. Nah, opsionalnya, petunjuknya kita ketikkan di sini. Nah, misalkan kita akan buat tugas. Buatlah makalah tentang virus corona atau COVID-19. Lalu apabila kita ingin melampirkan petunjuk dari tugas yang kita berikan kepada siswa, maka di sini kita tulis untuk contoh draft. Untuk contoh draft makalah dapat dilihat di bawah ini. Artinya apa? Artinya kita harus menambahkan petunjuk yang memang kita sudah siapkan sebelumnya. Selanjutnya, apabila ini sudah terbentuk, judulnya sudah ada, petunjuknya sudah ada, tinggal kita lampirkan. Kalau mau menggunakan lampirkan. Lampiran apa? Petunjuk tentang pembuatan makalah tadi. Nah, petunjuk ini bisa diambil dari Google Drive, bisa dari link, bisa dari file, atau bisa dari YouTube. Nah, karena saya sudah menyiapkan di file, klik file, kemudian pilih dari perangkat kita. Nah, ini tugas saya sudah siapkan, klik open, lalu klik ini upload. Nah, ini sudah masuk ke sini, sudah masuk ke sini. Sebetulnya isi dari petunjuk yang kita lampirkan di sini itu apa? Nah, karena berkaitan dengan makalah, maka saya buatkan di sini petunjuknya. Nah, ini buatlah modul tentang COVID-19 dengan susunan sebagai berikut. Nah, ini yang sebagai petunjuk buat siswa. Jadi nanti siswa mengerjakan makalah sesuai dengan arahan kita dari sini. Tuh, kira-kira seperti itu. Di lampiran ini ada pilihan. Yang pertama, siswa dapat melihat file. Yang kedua, siswa dapat mengedit file. Yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa. Nah, apabila kita mengklik siswa dapat mengedit file, maka si file ini siswa bisa ikut mengedit. Maka sebaiknya mungkin karena sifatnya hanya petunjuk, sini yang klik yang atas saja. Siswa dapat melihat, hanya melihat saja. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ada poin. Karena ini sifatnya makalah yang memang harus dinilai, maka ini poinnya berapa sebetulnya? Ini ambil poin 100. Kalau tidak dinilai, maka ini tidak diberikan nilai. Nah, ini misalkan kasih poin 100. Lalu tenggat waktu. Nah, batas tanggal waktu pengiriman. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan di sana. Misalkan sekarang tanggal 13 April, maka selamat-selamatnya tanggal 18 April misalkan. Kalau untuk waktu opsional saja. Tuh. Nah, ini kemudian pilihan yang selanjutnya paling kanan atas, di sini ada siswa. Nah, siswa ini akan diberikan semua enggak tugasnya? Apabila kita ingin memberikan tugas ini kepada seluruh siswa, maka tinggal klik seluruh siswa. Oke, setelah ini dirasa sudah cukup jelas memberikan arahan kepada siswa, maka tinggal langsung klik penugasan atau mau dijadwalkan atau mau disimpan sebagai draft. Kira-kira seperti itu. Kalau mau langsung ditugaskan, ini tinggal klik ditugaskan. Tapi kalau misalkan mau dijadwalkan, nah ini jadwalkan misalkan. Nah, dijadwalkan tugas tanggal berapa misalkan. Nah, diberikannya karena tidak langsung, maka misalkan untuk pertemuan berikutnya di tanggal berapa, nah tinggal diisi, jamnya juga diisi di sini jam 8. Baru klik
jadwalkan. Baik Bapak Ibu, itu untuk pembuatan tugas nomor 1. Selanjutnya kita coba bikin tugas kuis. Ini kita klik. Nah, pertama kita berikan judul dulu. Misalkan remedial. Petunjuknya kerjakan. Nah, di tugas kuis ini ada 2 pilihan. Yang pertama, bisa menambahkan dari link lain yang memang kuisnya sudah ada, atau kita menggunakan link kuis yang sudah disiapkan oleh Classroom. Nah, kita coba yang ini dulu. Tinggal klik link kuisnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita buat judul dulu. Misalkan di sini tadi judulnya remedial. Nah, deskripsinya kita isi di sini data siswa, yaitu nama siswa. Nah, karena nama siswa itu tidak memerlukan kolom banyak, maka pilihannya di sini klik yang atas, jawaban singkat. Nah, jadi sekali lagi ini diklik, kemudian pilihannya jawaban singkat. Lalu ini dihidupkan checklist. Artinya siswa wajib mengisi namanya di sini. Oke. Nah, untuk menambahkan kolom berikutnya bagaimana? Tinggal klik ini. Klik tanda plus, maka kolom akan bertambah. Nah, apalagi yang biasa dibutuhkan, misalkan selain nama, kelas. Nah, untuk kelas ini, apabila misalkan kita ingin memberikan remedia sekaligus kepada beberapa kelas, maka untuk kelas ini kita isi dulu kelasnya di sini dengan cara klik di sini, kemudian menggunakan yang ini nih, drop down. Klik drop down, kita masukkan kelas 12 metal. Kemudian untuk nambah tinggal ditambah saja di sini. Kemudian 12 kimia, 12 KP, dan 12 AP. Nah, artinya apa? Ini ketika siswa nanti masuk, dia akan memilih kelas yang mana. Tinggal di checklist dalam isiannya. Nah, jangan lupa ini dihidup. Untuk selanjutnya kita tambah lagi di sini. Nah, kita masukkan sekarang token soal. Token ini tujuannya supaya tidak seluruh siswa yang tidak berkepentingan bisa masuk untuk mengerjakan soal. Jadi hanya siswa-siswa yang memiliki token saja. Nah, jadi ditulis token, kemudian di sini tulis teks. Nah, sini boleh pakai ya ini isi teks, kemudian di sini tuliskan kita tokennya, misalkan 1 2 3 4 ABC. 1 2 3 4 ABCD, misalkan ini tokennya. Nah, lalu di sini berikan keterangan, maksudnya ketika siswa masuk tidak menggunakan token ini, maka kita kasih keterangan, misalkan maaf, token tidak valid. Nah, ketika siswa masuk mengerjakan soal tidak dengan token ini, maka akan muncul jawaban seperti ini. Lalu kita hidupkan ininya. Oke. Nah, ini untuk kolom judul dan identitas.
selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk dulu ke pengaturan quiz. Masuk, klik di atas bagian setelan atau setting, klik di sini. Nah, ini ada beberapa bagian. Kita dari bagian umum yang perlu ini di checklist. Nah, ketika ini di checklist, maka siswa hanya mengerjakan 1 kali, tidak bisa 2 kali. Nah, kecuali kalau ini dikosongkan, maka siswa bisa berkali-kali, memberikan kesempatan kepada siswa berkali-kali untuk mengerjakan soal. Tapi kalau hanya kesempatannya sekali, maka tinggal di checklist saja. Nah, ini biarkan kosongkan saja. Kemudian di presentasi, nah di sini ada acak urutan pertanyaan. Nah, artinya ketika kita checklist, maka soal yang muncul di siswa itu akan berbeda. Misalkan nomor 1 di siswa A, lain di nomor 1 di siswa B juga lain. Kenapa? Karena soal akan dirandom sendiri, diacak sendiri. Lalu kita di kuisnya. Ini jangan lupa, ini klik jadikan ini sebagai kuis, artinya hidup. Kemudian rilis nilai segera dinaikkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang terakhir. Responden dapat melihat yang pertama, pertanyaan tak terjawab. Apabila di checklist, maka siswa dapat mengetahui pertanyaan yang tidak terjawab. Lalu jawaban yang benar bisa, kalau kita checklist, maka bisa muncul jawaban yang benarnya dan siswa bisa melihat. Lalu yang ketiga, nilai poin. Apabila di checklist seperti ini, maka setelah siswa mengerjakan soal, di akhir akan mengetahui poinnya berapa. Nah, mungkin ini tidak perlu kita checklist, yang ini juga tidak perlu kita checklist, hanya ini yang nilai poin perlu kita munculkan. Kira-kira seperti itu. Jadi siswa apabila telah selesai melakukan mengerjakan soal, maka ketika ditutup siswa akan mengetahui nilai poinnya berapa. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ini sudah siap untuk membuat soal. Nah, ini kolom 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Nah, kita menambahkan kolom yang kedua dengan cara klik ini. Nah, bagian 2 ini. Kalau bagian pertama tadi identitas dan keterangan, kemudian bagian 2 ini baru masuk ke soal. Misalkan soal, nah ini judulnya, lalu kita tambahkan untuk soalnya. Nah, untuk mengisi soal ini ada banyak pilihan. Bisa Bapak Ibu ngetik langsung di sini, kemudian jawabannya juga bisa diketikkan di sini, atau kita bisa ngambil dari soal yang telah kita persiapkan. Nah, kita akan coba masukkan soal dari bank soal yang telah kita persiapkan. Ini salah satu contoh. Nah, misalkan ini tinggal di copy dengan cara Ctrl C, lalu masuk ke sini, Ctrl V, pastikan di sini, dan nomornya ini dibuang saja karena nanti akan dirandom. Tinggal kita pastikan, karena ini numerik, maka kita blok dulu, lalu di off kan numeriknya, kemudian di copy, kemudian kita pastikan di sini, Ctrl V. Nah, kita udah langsung masuk jawabannya di sini. Oke. Selanjutnya kita tentukan poin untuk kunci jawaban. Nah, poin dari masing-masing soal ini tentu berbeda. Tetapi karena saya akan hanya membuat 5 soal dan poin maksimalnya ada 100, berarti kita buat satu soal itu poinnya 20. Ini terserah Bapak dan Ibu, tentu tergantung berapa banyak soal dan berapa tingkat kesulitan soal itu, tentu poinnya tidak akan sama. Dalam hal ini kalau saya akan membuatkan sama 5 poin, maka nilai poinnya 20. Lalu tentukan jawabannya. Nah, ini untuk nomor 1 itu jawabannya A. Kita klik di sini. Ini jawabannya. Setelah selesai,
lalu klik selesai. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, tinggal klik tambah. Seperti tadi, ini soalnya kita copy juga dari sini. Nah, ini sudah ada 3 soal. Berikut jawabannya juga sudah kita masukkan dan poinnya juga sudah kita masukkan. Jangan lupa wajib diisi ini dihidupkan. Artinya siswa harus mengisi. Jangan lupa ini dihidupkan. Nah, kita coba nomor 4, kita masukkan soal gambar. Bagaimana cara memasukkan soal gambar? Kita tambah dulu ininya. Lalu kita cari soal yang ada gambarnya. Nah, ini. Pertanyaannya, gambar di atas menunjukkan jenis perpatahan apa? Nah, kita copy dulu kata-katanya. Untuk memindahkan gambar ini ke soal, caranya bagaimana? Gunakan snapping. Maka di sini kita cari snapping tool. Nah, cari ini. Kemudian klik ini. Kalau ini sudah muncul, maka klik ini, news. Nah, tinggal kita kurungkan di sini, ini yang rapih tentunya. Nah, kalau sudah kita langsung save. Ini misalkan soal nomor 4 supaya gampang mencarinya. Tuh. Kita save di sini. Oke. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita kembali lagi ke soal sini. Nah, ini gambar di atas menunjukkan jenis perpatahan. Gambarnya mana? Nah, kita panggil dari sini. Klik gambar ini, lalu kita cari file. Cari file, tadi adanya di mana kita simpan? Nah, adanya di picture. Nah, ini soal nomor 4. Kita klik, kemudian open. Nah, ini sudah masuk. Nah, karena ini ada beberapa option, misalkan ada rata kiri, ada rata tengah, kemudian mau disimpan di rata kanan juga boleh, kemudian mau dirubah atau mau dihapus, misalnya diganti dengan gambar yang lain gitu. Nah, karena ini posisi gambar ada di bawah, maka di sini tentu dirubah pertanyaannya, gambar di bawah ini menunjukkan jenis patahan. Nah, tuh. Lalu kita tinggal masukkan jawabannya. Jawabannya biasa blok Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, setelah itu aktifkan ini, hidupkan, wajib isi, kemudian kunci jawabannya kita masukkan. Kunci jawabannya nomor A. Ini jawab. Lalu poinnya kita beri 20. Lalu selesai. Nah, ini sudah ada 4 soal. Kita tambah satu lagi. Misalkan pertanyaannya kita ngambil dari Oke, kita masukkan kuncinya seperti biasa.
Kunci yang benarnya adalah C. A, B, C, lalu poinnya 20. Selesai. Jangan lupa ini hidupkan. Ini soal sudah jadi, kemudian kita masuk ke tema. Sesuaikan dulu temanya. Maksudnya kita ingin membuat gambar atau tampilan dari soal ini supaya lebih bagus, maka masuk ke tema, pilih salah satu yang mungkin lebih cocok lah. Kita masuk ke ini, lalu sisipkan. Nah, ini jadi di atasnya muncul seperti ini. Atau kalau memiliki kop sekolah juga bisa. Kemudian warna juga, nah ini di samping ini bisa dirubah-rubah, terserah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sudah agak manis kelihatannya. Kemudian kita preview, lihat ke sini. Lihat sini. Nah, ini sudah tampil. Jadi ini yang nanti tampil di siswa. Nah, selanjutnya apabila ini sudah dianggap cukup dan tidak ada yang kurang dari apa yang kita rencanakan, maka selanjutnya tinggal klik kirim. Ini tinggal diklik kirim saja. Bapak dan Ibu sahabat edukasi, bagaimana sekarang cara siswa mengerjakan soal yang telah kita berikan? Anggap saya masuk selaku siswa. Ini tinggal dipilih, pertama milih kelas, kemudian masukkan namanya, Tony misalkan, kemudian token. Nah, token yang diberikan tadi itu 1, 2, 3, 4 ABCD. Nah, kita coba masukkan token 1, 2, 3, 4 saja misalkan. Nah, token ini salah, maaf, token tidak valid. Kenapa? Karena token yang kita masukkan salah. Oleh karena itu, maka siswa yang tidak memiliki token tidak mungkin bisa mengerjakan soal tersebut. Harusnya tokennya adalah 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Berikutnya, nah, baru kita bisa masuk. Siswa bisa masuk ke sini. Mari kita kerjakan. Misalkan kita asal saja mengerjakan. Kemudian nah, ini anggap saja sudah selesai. Nah, lalu siswa tinggal kirim, kemudian lihat skornya. Nah, total poin 20/100, artinya yang betul hanya 1, berarti dia hanya 1 yang betul, 4 yang salah. Gitu. Saya kira seperti itu. Baik Bapak dan Ibu juga sahabat edukasi. Selanjutnya dari tugas kelas yang telah kita buat tadi, ini tugas kelas yang tadi kita telah buat. Ini baru kita buat menggunakan blank quiz yang dari Google Formulir. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat tugas kelas menggunakan link lain? Nah, kita coba sekarang menggunakan link lain. Nah, misalkan di sini tugasnya evaluasi teknik pengecoran logam. Misalkan petunjuknya 1, klik quiz. Maaf. Klik link di bawah ini. 2, kerjakan. Ini sudah ada perintahnya. Lalu karena kita akan menggunakan link lain, nah di sini bukan link lain, berarti kita harus memasukkan link yang akan kita masukkan ke sini. Nah, banyak sebetulnya penyedia layanan kuis secara online,
Tapi yang akan saya gunakan pada kesempatan ini yaitu Quizzes. Kita masuk dulu ke Quizzes.com. Nah, Quizzes.com. Nah, di sini bisa mencari kuis-kuis baik buatan kita sendiri yang telah buat di sini maupun buatan orang lain. Kita hanya memindahkan ke menggunakan jasa ini di classroom kita. Nah, misalkan kita cari di sini, misalkan teknik pengecoran logam. Nah, ini ada teknik pengecoran logam. Ini juga ada pengecoran 2019 dasar teknik mesin, banyak sekali. Tinggal kita bisa mungkin, nah ini juga ada, tinggal kita pilih yang cocok dengan kita. Nah, bagaimana cara membuat kuis di Quizzes itu akan dibahas pada video berikut. Nah, misalkan kita ambil salah satu saja nih. Ini ada 10 pertanyaan, kemudian karena ini akan digandengkan dengan classroom, maka kita jadikan PR. Klik ini, jadikan PR, tanggal 15 misalkan, jamnya kita bisa atur, lalu ini pagi, 7 pagi. Nah, setelah itu kita ke pengaturan ke bawah. Ini peluang siswa berapa kali, ini bisa ditunjukkan pertanyaan di game. Nah, ini validasi, kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai, ini dimatikan saja. Lalu waktu, siswa dapat melihat waktu mundur, ini bisa dihidupkan. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, setelah itu klik host game. Nah, lalu salin yang gambar roda ini. Nah, link, setelah disalin, kembali lagi kita ke tugas ini, klik tambahkan, baru klik link ini. Nah, masukkan link yang tadi kita copy ini, copy, masukkan ke tambahkan link, Ctrl V di sini, tambahkan link. Ini sudah masuk tugasnya di sini. Ini sudah masuk di sini, lalu tinggal ditugaskan. Tuh. Nah, sini udah muncul evaluasi teknik pengecoran logam. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini tugas kuis sudah. Nah, tinggal pertanyaan. Pertanyaan ini sebetulnya hampir sama dengan tugas. Nih, hampir sama. Nah, ini hampir sama, tergantung bagaimana Bapak dan Ibu mau pakai yang pertanyaan atau mau pakai yang tugas. Beratnya seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, kita akan mengirimkan materi ini. Ini tinggal diklik, lalu judulnya misalkan materi teknik pengecoran logam. Nah, deskripsinya atau opsinya bisa kita isi, pelajari materi di bawah ini, kemudian beri tanggapan. Oke, ini perintahnya, materinya sudah kita berikan, buat judulnya, kemudian deskripsinya juga sudah kita buatkan, lalu tinggal tambahkan materinya. Dari mana materinya? Tentu
bisa mengambil dari Google Drive yang punya kita, atau link tadi file dari ini, atau misalkan kita nyari misalkan dari YouTube, dari sini bisa, atau bisa kalau kita ada materinya di sini tinggal klik file lalu kita pilih dari filenya, kita cari, nah ini baru diklik dan upload. Ini sudah muncul materinya di sini, tinggal langsung kita posting. Baik Bapak dan Ibu, tadi pemberian tugas sudah, kemudian tugas kuis juga sudah, pertanyaan sudah, memberikan materi juga sudah. Nah, tinggal sekarang bagaimana menggunakan kembali postingan. Ini sebetulnya hanya mengulang postingan yang telah kita berikan sebelumnya. Di kelas mana tinggal di posting ulang, kira-kira seperti itu. Misalkan kita akan memilih kelas, lalu ini tinggal di postingkan lagi, misalkan yang ini, misalkan ini tinggal diklik gunakan kembali. Ini bisa digunakan kembali, kemudian ditugaskan. Ini sama saja, artinya hanya mengulang yang sudah tadi. Baik Bapak dan Ibu, itu pembahasan untuk sesi 2 ini atau materi 2 ini, yaitu tentang forum pengelolaan kelas dan tentang tugas kelas. Untuk selanjutnya di sesi ketiga nanti akan dibahas mengenai bagaimana siswa mengerjakan tugas atau mengerjakan materi yang diberikan guru, dan juga bagaimana cara melihat dan masukkan nilai. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.